Desa Cisaranten adalah penghasil serai wangi terbesar di Cianjur. Menuju kebun serai, saya dan para ibu kembali naik ojek gunung. Jadi sebenarnya bonceng bertiga ini sangat tidak disarankan karena bahaya sekali. Di samping kiri saya ini adalah tebing dan kami hanya melewati jalan setapak saja seperti ini. Tumpangan gratis sering mereka tawarkan, namun karena ojek terbatas, mereka terpaksa boncengan bertiga menuju lokasi. Ngeri banget sih bonceng bertiga karena ini cukup bahaya. Dan tapi kita udah sampai ya Teh ya. Nah, kita udah sampai di kebun sereh yang ada di sana, kebun sereh. Luas lahan seluas 1 hektar ini milik Pak Tardi. Setelah 6 bulan tanam, serai wangi dapat dipanen dan setelah itu 1 tahun sekali serai wangi bisa dipanen 3 kali. Daun serai wangi akan tumbuh lebat bila nutrisi dan paparan cahaya matahari yang cukup. Saat musim penghujan, 1 hektar lahan ini bisa menghasilkan 1 ton serai wangi. Namun saat musim kemarau, hanya menghasilkan 500 kg saja. Di sini ada serai dan juga ada yang namanya ilalang seperti ini nih. Dan salah satu cara ngebedainnya adalah dari wanginya. Beratnya tantangan kehidupan tak membuat Bu Iis patah semangat. Sebagai buruh serabutan, semua pekerjaan diambil buat menyokong ekonomi keluarga. Biasa suka dapat berapa kilo, Bu? Ya dapat mungkin 1 kintal gitu sampai nanti duhur gitu, dari jam 7 sampai duhur dapetin 1 kintal tadi. Nah, 1 kintal itu Ibu dibayar berapa? Kalau masuk ya dibayar sampai duhur ya 40 palingnya. Kalau menghitung kiloannya serai mungkin 700 sekilo gitu. Dari ratusan lebih kilogram serai wangi yang dipotong, para buruh menerima upah Rp50.000 sampai Rp60.000 per harinya. Jumlah yang tak banyak, namun layak disyukuri. Cukup untuk memenuhi hidup selama beberapa hari ke depan. Setelah terkumpul, serai wangi diikat dan dinaikkan ke atas ojek gunung. Saya pun ikut menumpang di atas motor. Jalan yang curam dan jelek membuat badan saya terasa sakit sekali. Sekali jalan mengangkut ratusan kilo serai wangi, pemilik ladang harus mengeluarkan biaya sebesar Rp45.000. Artinya, jika 3-4 kali pengangkutan, pemilik ladang serai harus mengeluarkan hampir Rp200.000 per harinya. Saya sudah mulai pegal karena memang kami harus menanjak dan saya harus nahan agar tidak jatuh ke belakang. Sesampainya di tempat penyulingan, serai wangi ditimbang terlebih dahulu. Setelah membayar buruh potong dan ongkos ojek, langkah selanjutnya, serai wangi dijemur selama kurang lebih 6 jam. Nah, jadi karena berat, kami menggunakan garpu untuk mengambil serai-serai yang tadi sudah disuling dan akan kami buang ke sini. Tapi ini tidak dijadikan limbah karena akan dikeringkan terlebih dahulu dan dijadikan alat untuk pembakaran penyulingan serai ini. Ini ngebul banget dan juga panas kalau kena muka. Karena emang ini udah direbus berapa lama, Pak? 3 jam. 3 jam. Kurang lebih 27 penyulingan dibangun dengan kapasitas rebus 1 ton serai wangi. Karena keterbatasan modal, pemilik penyulingan terpaksa membangun ketel berbahan besi seharga Rp35 juta. Berbeda dengan harga ketel stainless steel yang berkisar Rp200 juta. Ketel stainless steel punya kelebihan tidak mudah berkarat dan kualitas minyak yang dihasilkan akan lebih terjamin.
Harga minyak serai wangi yang diolah oleh kettle stainless steel juga lebih mahal. Jika minyak serai hasil ketel besi hanya dihargai Rp150.000 per kilo, minyak serai yang dihasilkan ketel stainless steel harganya bisa mencapai Rp250.000 per kilonya. Bantuan modal untuk membangun ketel yang terbuat dari stainless steel tentunya sangat diharapkan warga di Desa Sukamulya. Limbah daun serai wangi yang sudah kering tidak dibuang, namun digunakan kembali sebagai bahan bakar ketel. Perebusan dilakukan selama kurang lebih 4 jam untuk menyuling minyak serai wangi. Setelah mendidih, minyak serai yang keluar bercampur air akan terpisah di bak penampungan. Air akan dialirkan keluar melewati pipa pembuangan. Pak, ini jadi hasil penyulingan tadi ya, serai. Nah, ini ngebedain air sama minyaknya gimana, Pak? Kalau dengan air sama minyaknya, airnya di bawah, kalau minyaknya di atas. Jadi dengan adanya minyak serai seperti ini, banyak menghidupi warga yang ada di Desa Sukamulya. Karena selain banyak manfaatnya, banyak permintaannya juga, dan juga membantu buruh-buruh serabutan yang ada di sini untuk kehidupan mereka yang lebih baik. Meski Desa Sukamulya dikelilingi pegunungan dengan tanah yang subur, masih banyak warga yang sulit mendapatkan air bersih. Keberadaan air bersih masih sangat mahal bagi sebagian warga Desa Sukamulya, seperti di Kampung Cipatat. Saya bersama Pak Sadin terpaksa harus mengambil air jauh dari rumah. Ini Pak, tempatnya. Ibu, ini airnya biasa digunain buat apa, Bu? Mandi minum juga. Oh. Tapi jauh banget, Bu. Emang ada yang lebih dekat gitu, Bu? Enggak. Bu, emang Ibu nggak pernah dapat bantuan aliran air buat sampai ke rumah Ibu? Enggak. Kenapa? Itu mahal kalau bayarnya. Per bulan 60.000. 60.000. Ya. 60.000 tuh buat apaan aja, Pak? Buat bayar airnya. Tidak adanya jaringan pipa air membuat warga terpaksa harus melewati jalan setapak dengan membawa beban air yang cukup berat. Saya bawa 5 liter ini aja, berasa banget pegelnya tangan saya. Apalagi kami harus terus menanjak karena memang mata airnya tadi ada di bawah. Jalanannya licin, kaki saya juga pegel. Bayangkan kalau Bapak bawanya banyak berapa liter itu kira-kira, Pak? 30 liter. 30 liter, jadi saya nggak bisa bayangin sih. Kondisi ekonomi yang sulit membuat sebagian warga tak mampu membeli air bersih. Akhirnya sampai juga saya di rumah Pak Sadin. Kurangnya air bersih membuat Pak Sadin terpaksa menampung air hujan. Air hujan dialirkan dari atap rumah ke tempat penampungan. Iya, penuh ya Pak? Iya, penuh. Nah, jadi air hujan ini ditampung, mereka gunakan saat urgent ya, misalnya untuk cuci kaki, Iya. terus cuci piring. Tapi kalau air yang digunakan untuk masak dan juga minum, mereka harus mengambilnya dari bawah, dari mata air tadi. Nah, tapi Bapak ada toilet nggak sih, Pak? Ibu? Nggak ada. Nggak ada? Ya. Terus kalau misalnya mau ke toilet atau mau pipis sama Iya. ini gimana? Ke hutan aja. Ke hutan? Iya. Ya, jadi permasalahan di sini juga selain mereka tidak mendapatkan air, mereka juga atau sebagian warga yang ada di Desa Sukamulya ini juga tidak mempunyai toilet. Yang artinya mereka kalau ingin buang air kecil atau buang air besar, mereka harus pergi ke hutan. Kondisi warga yang jauh dari puskesmas membuat warga terpaksa meracik sendiri ramuan tradisional untuk mengobati sakit kepala. Warga menyebut racikan ini dengan nama ngaluhang.
Bahannya daun jeruk, serai wangi, daun cengkeh, dan bangle. Semua bahan ini direbus sampai mendidih. Ibu, ini Egi nggak dibawa ke rumah sakit atau puskesmas gitu, Bu? Enggak, kan nggak punya uang. Tapi biasanya kalau sakit kayak gini, ini aja, Bu, Ya, pakai. pakai ramuan aja. Kalau bapak sama ibu sakit, gimana? Ya sama aja kayak gitu. Pakai ramuan aja. Jadi seumur hidup ibu, sama sekali ibu nggak pernah ke puskesmas. Nah, Dirawatnya seadanya aja, Bu. iya. Jadi ibu tuh prihatin banget ya. Kalau seumur hidup saya waktu sakit, pasti saya dibawa ke rumah sakit, apa enggak ke puskesmas. Tapi ibu sama sekali nggak pernah sama sekali. Terus kayak makan juga cuma seadanya. Jadi cuman makan nasi sama garam gitu, Bu. Itu aja udah lebih cukup. Jadi saya udah, Bu, udah sembuh. Setelah 30 menit, ramuan diangkat dan siap untuk mengobati Egi yang sedang demam. Ramuan ini bukan untuk diminum, tetapi diambil uap panasnya. Rebusan ngaluhang dituang dalam baskom, lalu penderita tinggal berselimut atau bersarung menghirup uap panas yang keluar selama 10 menit. Ngaluhang dipercaya manjur mengobati warga yang sedang pilek dan demam.